kehidupan saya sebelum bergabung di bisnis PT Melia Sehat Jatra, Bang. Memang saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Orang tua saya cuma berprofesi sebagai tukang beca, dan pada saat itu saya bersyukur juga punya orang tua yang walaupun hanya berprofesi tukang beca, tapi beliau mau mensekolahkan saya sampai jenjang SMA. Pada saat itu orang tua saya berkata pada saat lulus itu mau lanjut kuliah apa kerja, saya bilang, Pak, saya nggak mau ngelihat Bapak narik beca terus, saya pengen punya penghasilan dan buat Bapak nggak perlu narik beca lagi. Pada saat itu saya memutuskan untuk kerja, Bang. Karena kalaupun Bapak saya mengkuliahkan saya rasa SMA saja dia udah hasil pinjam, bahkan pernah dimarahin sama tetangga gara-gara pinjam uang untuk sekolahin saya pada saat itu. Jadi saya tidak membebankan, akhirnya saya bekerja. 7 tahun saya bekerja di pabrik pada saat itu dengan harapan cita-cita saya ingin mengangkat harkat martabat orang tua saya, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Orang tua saya masih tetap menarik beca pada saat saya sudah kerja di pabrik. Bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi member Melia dan seperti apa hidupmu sekarang? Pada saat itu saya ditawarkan sama teman SMA saya yang hari ini juga menjadi leaderboard yang berjuang bersama-sama, yaitu leader Oman, Bang. Posisi saya lagi benar-benar di titik terendah, Bang, ceritanya. Oke. Karena pada saat saya punya gaji 2,8 juta tiap bulan itu, punya gaji untuk nyicil BPKB motor saya karena pada saat itu digadaikan untuk ekonomi saya terpuruk. Itu ATM juga sempat digadaikan ke koperasi. Jadi punya utang 15 juta, gaji untuk nyicil, gak lunas-lunas selama 3 tahun. Akhirnya di titik terendah itu ada malaikat buat saya, menurut saya malaikat yang menawarkan peluang yang sangat luar biasa dan mengubah hidup saya hari ini. Lalu saya berpikir ini bakal menjadi jawaban atas doa-doa saya. Lalu saya putuskan untuk bergabung. Cuman ada kendala, Bang, pada saat itu. Oke. Karena posisi lagi banyak utang. Oke. Modal nggak ada. Memang kendalanya modal. Tapi saya meyakini bahwa kalau kendalanya modal saya tidak bisa mengatasi itu, nggak mungkin Melia ini hadir ke saya. Oh gitu. Waktu itu saya mengambil keputusan untuk berani bergabung di Melia walaupun pada saat itu harus, karena kalau pinjam udah nggak bisa, Bang. Karena utang kebanyakan. jaminannya udah dijaminkan ke yang lain gitu. Terus? Untuk kebutuhan saya dulu. Akhirnya saya jual barang saya untuk bergabung ke Melia. Pada saat itu saya jual handphone, saya jual ayam Bangkok, saya jual juga 2 biji, Bang. Ayam Bangkokmu. Iya. Ya udah, sekarang kan kau udah kaya. Iya. Kan modalmu jadi kaya punya Mercy kan dari ayam Bangkok. Dari ayam Bangkok tadi. Nah, beli lagi nanti 10 ayam Bangkok di rumahmu. Ya dulu menjual ayam, jual handphone, sama adalah pinjam-pinjam ke teman-teman kerja karena berpikir kan nggak ada solusi lain ya. Saya menurunkan ego saya, merendahkan diri saya sesaat, pinjam ke teman saya ke 30 orang pada saat itu, walaupun satu orang saya pinjemin cuma 100-200 ribu, tapi ke banyak orang gitu, Bang. Tapi satu pertanyaan saya, saat kamu mengambil keputusan itu dan kamu menjadi member, nah tentu untuk membeli produk kamu butuh uang untuk membeli produk membermu. Betul, Bang. Nah pertanyaan saya, apa kamu berpikir bahwa bisnis ini yang harus kamu kerjakan atau kamu tinggal tidur menunggu hujan turun dari langit? Saya sudah paham, Bang, harus dikerjakan. Poin penting ini Kristiannya, karena sering sekali member media bicara kepada saya, Bang ini kok sulit ya? Saya ketawa, saya nggak tahu cara menjelaskannya gimana ya. Saya cuma mengatakan begini, ini semua member yang ada di Indonesia. Nah mengerjakan Melia itu tidak sulit. Enjoy your life, enjoy your Melia, dan nikmati bonusnya kan gitu. Betul, Bang. Nah jadi pertama sekali, bonusmu berapa lah yang kamu dapatkan dan berapa lama setelah kamu bergabung menjadi member? Sebenarnya pada saat itu saya mendapat bonus ini baru bonus yang awal-awal ya, Bang, ya. Mulai muncul keyakinan saya di Melia itu sebenarnya bukan ketika bonus saya besar, Bang. Oke. Ketika pada saat itu saya dapat 170 ribu, tapi benar-benar dibayar besok, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi saat kamu melaksanakan apa yang marketing plan katakan, dan Dibayar. kamu terjadi transaksi omset, katakan pada hari Selasa, Rabu kamu langsung dibayar. Betul, Bang. Nah kamu katakan ini perusahaan benar. Ini perusahaan benar, saya bilang. Oke. Nah kalau sekarang jutaan per hari, dibayar nggak? Dibayar, Bang. Kalau nggak dibayar nggak jadi Mercy, Bang. Makanya saya bilang kan, berat untuk berjuang, tapi lebih berat kalau kita tidak pernah bisa sukses. Nah, pada saat penghasilanmu sudah lumayan, puasa pertama saat kamu sudah jadi di Melia dan penghasilanmu lumayan, rasanya seperti apa sih puasa pertama dan lebaran pertama yang kamu alami? Jadi perubahannya sangat jauh berbeda, Bang. Jadi pada saat dulu mungkin
Lebaran nggak bisa ngasih orang tua, nggak bisa ngasih saudara, ponakan apa. Di tahun pertama setelah saya bergabung di Melia ini perubahannya jauh berbeda bang. Bisa ngajak orang tua, keluarga besar buka puasa yang bayarin saya bang. Waduh, Di bahagia banget restoran itu ya. gitu. Restoran yang tidak pernah dimimpikan orang tua ya. Betul bang, biasanya kita makan biasa adanya, tapi saya bisa ngajak keluarga makan di restoran. Enak banget hidup jadi member Melia ya. Nah, tetapi itu yang saya katakan. Banyak yang berada di sebuah peluang, tetapi tidak banyak yang menikmati peluang tersebut karena mentalitas. Ada dua, mentalitas dan tidak paham. Oke. Nah, kan kau bilang saya ingin sekolah, tetapi saya tidak berani menyusahkan orang tua lagi. Saya tidak ingin lagi orang tua saya menarik beca, ya. Dan setelah kamu jadi member, terjadi perubahan hidup yang sangat jauh lebih besar. Satu pertanyaan saya, Christian. Saat pertama sekali kamu memiliki paspor dan berangkat ke luar negeri, apa sih yang terpikir ke kamu? Yang di pikiran saya bang, kalau saya nggak bertemu Melia, kayaknya saya nggak pernah bakal bisa naik pesawat bang. Oh gitu ya. Jadi pertama saya naik pesawat ini gara-gara bisnis Melia bang sebenarnya. Karena saya nggak akan ngerasain, karena hidup saya mungkin ya gaji pas-pasan, rumah, pabrik rumah, nggak ada waktu, nggak ada uang bang. Tapi pas bertemu dengan Melia, luar biasa. Di tahun pertama aja liburan saya udah bisa jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, Thailand pada saat itu bang. Kayaknya kalau nggak di Melia, jangankan Singapura, Thailand, Malaysia, kayaknya Bali aja kayaknya nggak mungkin.